Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Davin. Jadi pada video kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara menggambar eh, arsitektural sederhana di Revit ya. Melanjutkan video sebelumnya ya, setelah menginstal Revit. Oke, langsung aja masuk ke Revitnya. Nah, ini biasanya ini adalah tampilan awal ketika kalian sudah membuka Revit ya. Kalau sudah seperti ini, kita buka model new ya, kita bikin baru. Template file kita pilih yang metrik ya. Soalnya kalau imperial ini satuannya itu inci dan kaki. Dan saya tidak terlalu familiar ya. Jadi saya pakainya yang metrik aja dan pilih yang arsitektural karena saya ingin menggambar bagian arsitekturnya ya, kita klik ini create new project, kita oke. Nah, sudah di sini misalkan kalian ingin menggambar menggunakan acuan dari AutoCAD, itu kita bisa aja langsung ya dari sini tanpa perlu bolak-balik buka Revit, buka AutoCAD, yang mana itu akan memakan waktu yang lama ya. Jadi caranya itu kita ke menu insert nih ya, di atas. Nah, ini ada banyak banget linknya, mau ke link kemana. Misalkan saya mau ngelink dari PDF, nah ini arahin ke file yang ingin kalian jadikan acuan menggambar ya. Misalnya saya mau menggambar denah lantai 1, lantai 2. Nah, oke, kita pilih yang paling bawah 16 dpi agar gambarnya tajam dan terlihat jelas. Kita tunggu, nanti dia akan muncul logo silang. Nah, seperti ini. Kita klik di mana saja. Oke. Nah, ini kalau dirasa kekecilan bisa kita perbesar ya dengan cara pencet ini yang drag, yang titik biru ini di masing-masing pojokan, kita klik aja. Nah, dia otomatis membesar. Nah, kalau mau dipindahin, di move, langsung aja klik, ini udah ada logonya tuh, logo move ya. Oke. Nah, saya ingin menggambar denah lantai 2 ini ya. Caranya adalah, oke, kita pertama mau bikin split screen dulu ya. Jadi yang sebelah kiri ini buat patokan denah, lalu yang sebelah kanan adalah area untuk menggambarnya ya, atau singkatannya itu split screen. Nah, ini kita ke level 2 dulu, kita buka. Nah, ya, ini udah kelihatan kayak gini, cuman kan ini masih, nah tuh, ini masih kepisah. Ini level 1, ini level 2. Sedangkan kita ingin level 1 dan level 2 dua-duanya itu kelihatan berbarengan ya, atau istilah tadi split screen. Caranya kita klik lalu tahan. Nah, dia udah keseret. Kita bawa dia ke pojok kanan sini. Nah, nih kita lepas. Nah, seperti itu. Nah, ini sekarang kita bisa fokus ini ya, yang sebelah kiri fokus buat melihat si acuannya. Nah, yang sebelah kanan ini kita pakai untuk menggambar. Oke, yang pertama kita bikin garis as dulu ya, biar mempermudah menggambar ya dengan garis as. Caranya kita bikin grid dulu ya di Revitnya. Ini ke tab arsitektur, lalu di sebelah kanan, nah ini ada namanya grid, kita klik. Oke, kalau sudah, langsung aja kita bikin. Oke,
misalnya ini masuknya 1183. Oops, sorry. Ini yang pertama, asnya itu ada yang 200 ya. Jadi caranya kita klik dulu pada keyboard kalian, ketik CO ya, itu adalah komen untuk copy. Nah, ini kita klik nearest. Nah, 2000. Oke. Lalu ada berapa lagi? 300 ya, berarti ini kita masukin 1000. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu ada 195 ya. Jadi 1950. Nah, seperti ini. Setelah itu ada 495. Oh sorry, ada yang ini ya, 450 di bagian atas. Kita kurangin 195, itu hasilnya 255 ya. Masukin 2550. Kita klik OK. Lalu yang terakhir 340. 3400. Ini adalah garis as yang vertikal ya. Ini kita hitung ada 1 2 3 4 5 6. Nah, udah sesuai, ada 6 ya. Lalu untuk yang bagian horizontalnya, kita ke arsitektur lagi, klik yang grid. Nih, kita klik Oke, kita klik mana aja bebas seperti ini. Lalu kita copy ke bawah. Itu yang pertama ada 223 2230. Lalu ada yang 300 ya, 300. Kita kurangin 223, itu hasilnya 77 ya. Kita masukin 770. Oke. Selanjutnya 150. Kita copy dari sini aja. Nah, ini 150, 1500 ya, seperti itu. Udah 1500. Ini udah 2230 ya, sudah benar. Selanjutnya 200 2000 kita masukin. Sorry, 250 2500. Oke. Lalu ke bawah lagi 560 ya. 560. Sorry, 2500. 5600 ke atas 1000. Nah, seperti ini. Lalu
yang bagian kiri sini, kita mulai dari yang 300 itu ya, ini klik yang ini, CO lagi ke bawah 220 2200, lalu 2500. Setelah itu ya sampai ujung harusnya sama, 413 ya udah sama. Nah, ini garis asnya sudah jadi. Sekarang kita mau masukin dinding, misalnya kita mau masukin dinding, kita ke arsitektural, kita pilih yang wall arsitektural, nah kayak gini. Kita ke bagian wall arsitektural. Nah, di sini kita arsitektural properties. Nah, ini misalkan kita mau pakai yang ini aja, kita edit type. Kita perbesar dulu. Insert, bagian sini insert. Nah, ini kita delete. Oke, yang ini kita kasih finish 1, ini finish 1, yang ini finish 2. Nah, ini materialnya, bikin struktur kita ganti di brick. Nah, kayak pakai ini brick. Oke, ketebalannya misalkan kita ikutin ukuran batu bata di kehidupan nyata itu rata-rata 11 cm ya, rata-rata. Masukin 110, enter. Nah, finish 2 kita ganti aja ke plaster. Oke, nggak ada, kita cari sendiri aja. Tidak ada ya, ya udah kita pakai konkrit aja, tidak ada plaster sepertinya. Saya belum download library-nya ya. Nah, itu PL nggak ada ya, dicari plaster. Kita sementara kayak konkrit aja yang ada. Nah, ini kita klik OK. Ini juga nggak ada ya. Kita pakai konkrit lagi yang ini. Oke. Konkrit lagi, juga konkrit lagi. Nah, ini thickness-nya misalnya ini kita kasih 10, ini kita kasih 10, kita kasih 10, ini juga 10. Nah, ini maksud dari 10 10 10 maksudnya adalah total kedua ini kan 20 cm, yaitu acian dan plasternya ya.
Kalau kita mau juga sebenarnya ini bisa aja kita kasih jadi 15 deh, 5 ya, 5 mili. Ininya kita tambah ya buat yang restorannya. Jadi aciannya kita bikin tipis aja. Nah, seperti ini. Kita klik OK, kita apply dan kita klik OK. Nah, ini kita bisa gambar langsung. Kita klik, nah, ke sini, lalu ke sini, ke sini. Ini kedua ya, harusnya kedua. Oh sorry, ini nggak ada. Terus bagian dalamnya ya, kita bikin misalnya yang tempat cuci dan jemur, ini 300 ya. Oke, 300 di sini, 200 ke sini, ini ke bawah 220 ke sini, terus ke kiri. Oke, selanjutnya dari sini ke tengah, nah, ke sini full sampai ke bawah. Terus yang bagian kanan dari sini ya, ke sini 340, ke bawah 150 sampai pojok. Oke, lalu dari sini lagi ini 250 sampai kanan lagi. Oke, dan ini kita sambungin, nah seperti ini. Lalu ada apa lagi? Oke, ini ada tembok ya, sepertinya sekat, tapi ini tidak termasuk dalam struktural, sepertinya nggak masuk atau tidak pakai tembok. Kita biarkan saja jadinya. Oke, nanti kayak gini aja kurang lebih. Lalu kalau ingin kita lihat gambarnya, kita bisa ke 3D view, tap menu view, 3D view, kita ke default 3D view. Nah seperti ini kurang lebih. Orbitnya kita bisa pakai yang ini aja ya, ada di kiri, kanan atas. Nah seperti ini. Ini saya gambar yang lantai 2. Misalkan saya mau bikin ubin ya, mau bikin ubin. Ini kita bisa aja klik yang arsitektur, kita cari floor. Nah ini kita klik floor, propertiesnya misalkan pakai yang concrete, edit type, strukturnya kita edit.
aja ya, ini buat percontohan kita pakai. Kita apply, oke. Kita bikin boundary line nya, misal dari sini. Sorry. Nah, kayak gini. Kita klik lalu tahan. Nah, seperti ini. Sini dan sini. Enter. Nanti di 3D view-nya akan seperti, sebentar, klik OK. Nah, ini ya sudah muncul. Nah, tuh seperti ini. Nanti ini kita pakai material yang seadanya, jadi ya kayak gini kurang lebih. Kita mau potong bikin potongan ini aja ya, bagian sini. Ini kita klik yang tab paling atas. Nah, ini section ya. Nah, lalu kita bikin garis mengarah ke sana. Nah, ini kita klik kanan, go to view. Nah, ini udah kelihatan seperti ini ya. Coba ke level 2 lagi. Nah, seperti ini. Berarti di section 1 yang akan kita gambar itu di sini ya. Ini ada temboknya tuh. Ini as 987. Kita ke sini. Nah, ini 987. Dan ini arahnya ke sana ya, ke kiri. Berarti ini sudah benar ya. Lalu kita mau trim di pojok kanan bawah untuk bikin lubang atau tempat pintunya berada. Ini adalah bagian wallnya kan. Ini kalau kita klik, nah ini akan keseleksi semuanya dari ujung sampai ujung. Nah, di bagian atas ini ada edit profile. Kita klik edit profile, lalu kita klik yang line. Kita bikin line, misalnya mau bikin 210 kali 120 ya. Nah, seperti ini. Kita ke atas 2100. Buka sini lagi. Oke. Kalau udah, pada keyboard kita klik TR ya, TR. Nah, ini kita trim, TR, trim bagian sini. Nah, itu ya, TR lagi, klik sini. Kita bisa delete aja ya. Nah, itu ya, udah bolong. Lalu kita checklist. Nah, sudah jadi. Nah, ini sudah kertrim ya. Jadi ya, seperti itu aja teman-teman untuk menggambar Revit arsitektural secara sederhana. Kurang lebih segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.